Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bersama keluarga, berkumpul dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Minggu biasa ke-32. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang sudah menjadi narasumber kita hari ini, Romo Servasius Dangi SVD. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Servas, apa kabar Romo? Luar biasa, baik, sehat. Puji Tuhan Romo. Semoga selalu tetap semangat ya Romo ya, dan Tetap selalu semangat. lancar dalam tugas dan karya Romo. Amin, amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, Allah Bapa yang Maha Baik. Engkau telah memelihara dan menjaga kami dalam istirahat semalam dengan seluruh anggota keluarga kami dan komunitas kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami hari baru hari ini. Semoga Engkau mendamping dan menyertai kami sepanjang hari ini, terutama dalam merenungkan sabdamu. Kiranya sabdamu yang akan kami dengarkan bersama ini sungguh-sungguh menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dan hadir untuk menolong kami dalam berbagai kesempatan dan dengan berbagai sarana. Hadirlah bersama kami supaya permenungan ini bisa memberikan kepada kami kekuatan, peneguhan dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Kebijaksanaan dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala mukjizatnya, bermegahlah dalam namanya yang kudus, bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh, dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka tampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan.
Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan dengan refrain, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Setelah bacaan pertama dan juga mazmur tanggapan, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali oleh bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo Servas, kira-kira ada pesan atau inspirasi iman apa, Romo, dari bacaan kita hari ini? Baiklah, terima kasih para sahabat
Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Secara keseluruhan, kedua bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, ada banyak pesan, tetapi hemat saya, satu hal ini disampaikan kepada kita. Kedua bacaan ini menggambarkan Allah yang selalu ada dan hadir untuk menolong manusia. Bacaan yang pertama misalnya, Allah itu hadir dan menolong manusia dengan memulainya berkarya melalui sabdanya. Dan sabdanya ini mulai berkarya berawal dari kesunyian. Kalau kita boleh mengutip apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, hemat saya sangat bagus. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, dan seterusnya. Sabda itu diutus ke bumi. Nah, menarik lagi untuk saya adalah sabda ini tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau kita merenungkan sungguh-sungguh, sabda ini kok sepertinya dilukiskan seperti pribadi. Laksana pejuang yang garang, yang melompat dari dalam surga, dari atas takhta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka, ke dunia. Maka sabda Tuhan itu sekali lagi tidak hanya kata-kata Allah, tetapi dalam wujud pribadi yang berkarya dan menjadi tanda kehadiran Allah yang menolong, yang menyelamatkan. Secara khusus, kalau kita membaca lebih lanjut, kitab kebijaksanaan ini juga berbicara tentang Allah yang menolong manusia dalam diri bangsa Israel. Kita mendengar juga tadi disebutkan tentang Laut Merah. Bagaimana bangsa itu berjalan di tanah yang kering. Itu artinya sabda yang diutus oleh Yang Maha Kuasa itu adalah sabda yang membuat Laut Merah terbelah sehingga bangsa Israel boleh berjalan. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Allah hadir dalam sabdanya dan Allah hadir untuk menolong bangsa Israel. Itu kira-kira isi dari bacaan pertama yang sudah kita dengarkan tadi. Seperti itu. Ya, sangat menarik ya Romo ya, dari penjelasan Romo bahwa sabda tidak hanya digambarkan sebagai kata-kata, tapi bisa digambarkan seperti sosok pribadi begitu ya Romo ya. Iya. Digambarkan tadi laksana pejuang yang garang, dan kemudian juga diwujud nyatakan juga dalam pembebasan bangsa Israel ya Romo ya. Betul. Betul sekali. Iya, sangat menarik Romo. Jadi kalau kita lihat kitab kebijaksanaan ini ya Romo ya, ini kan kata-katanya terkadang seperti puisi, seperti sastra begitu ya Romo ya. Betul sekali, iya. Tetapi apakah memang ini sebenarnya di kitab kebijaksanaan ini adalah kumpulan dari puisi atau katakanlah mungkin kumpulan hikmat, nasihat begitu Romo? Iya. Kitab kebijaksanaan itu merupakan kumpulan nasihat, ajakan, perintah, tetapi itu diungkapkan terkadang secara sangat romantis, sangat puitis, seperti yang kita dengar tadi. Iya, jadi Romo. penulis kitab kebijaksanaan mengungkapkannya dengan sangat menarik, sangat puitis juga, untuk menggambarkan betapa Allah itu mencintai manusia, Dia hadir untuk menolong manusia, terutama bangsa Israel. Karena itu orang-orang Israel diajak juga untuk mentaati Allah yang demikian, yang hadir, yang ada untuk menolong mereka. Karena itu mereka mesti mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya Allah memang tetap menolong, walaupun memang Allah sebenarnya menolong manusia, bangsa Israel, tidak karena manusia atau bangsa Israel harus taat. Bangsa Israel tidak taat saja, Allah tetap menolong, mengasihi. Apalagi kalau
bangsa Israel menjadi bangsa yang taat. Taat. Jadi ketaatan di sini tidak sekedar menjadi sebab supaya atau menjadi faktor yang membuat Allah menolong, tetapi ketaatan itu harus menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah yang sudah menolong mereka dalam perjalanan hidupnya sebagai sebuah bangsa kepilihan Allah. Iya, Romo. Sangat indah ya, Romo ya. Di sini juga digambarkan lagi tentang tadi yang tanah kering muncul dari tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah ya, Romo ya. Betul, jalan tanpa rintangan. Itu kita pasti selalu ingat kisah di Kitab Keluaran ya, Romo ya. Oke, iya. Saat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Betul sekali. Iya. Dan kemudian Romo, tadi kan Romo bilang kita mesti taat begitu ya, Romo ya, berusaha untuk taat. Dan bagaimana, Romo, kuncinya kita itu dapat menemukan kebijaksanaan atau hikmat Tuhan dan dalam hidup kita agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya, Romo. Oke, saya garis bawahi sekali lagi soal ketaatan. Ketaatan tidak menjadi prasyarat supaya Allah menolong. Karena tanpa kita taat pun Allah memang kodratnya kasih yang menolong dan selalu hadir untuk menolong. Hanya ketika kita diminta atau macam dalam bacaan pertama tadi dikatakan harus taat, ketaatan itu sebagai wujud syukur. Karena Allah telah menolong, maka sudah sepantasnya kita membalasnya dengan menunjukkan sikap taat kepadanya. Memang tidak gampang, tidak gampang. Tapi kalau orang menyadari sungguh kehidupannya sebagai kehidupan yang dia lalui dengan berbagai macam peristiwa, dia menyadar bahwa itu adalah campur tangan Allah yang menolong dia, maka secara otomatis dia akan semacam bertumbuh dari dirinya sendiri itu untuk selalu mau taat karena Allah sudah menolong dia. Memang tidak gampang sekali lagi, tapi orang pertama-tama harus menyadari hidupnya seluruhnya itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan apa yang persoalan yang dia alami terselesaikan karena Tuhan. Dan karena itu sudah sewajarnya harus taat kepada Tuhan. Dan satu hal penting yang menurut saya relevansinya untuk kita, pertama, Allah yang hadir ada untuk menolong manusia terkadang bekerja dalam kesunyian, dalam senyap. Maka perlu orang menyadari bahwa dalam senyap itu Allah berkarya untuk menolong manusia. Memang Allah tidak suka yang sensasional, biasanya dalam diam. Nah, kalau orang kurang refleksi, maka dia tidak menyadari kalau Allah sedang menolong dan berkarya untuk keselamatan dia. Dan untuk orang yang seperti itu, mungkin ketaatan juga menjadi sangat sulit dia hayati. Tapi untuk orang yang refleksif, maka dia tahu bahwa Allah selalu menolong dia, dan karena itu dia akan diajak untuk selalu taat kepada Allah yang menolong dia. Jadi apakah artinya kita harus menyediakan waktu juga untuk keheningan bersama Tuhan begitu, Romo? Persis sekali. Karena pada umumnya dalam kebisingan orang tidak mampu menangkap bahwa Allah itu berkarya di dalam dirinya. Dalam kebisingan ketika orang sibuk, orang merasa hidupnya itu adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Iya. Tetapi dalam kesepian, dalam kesunyian diri, orang menemukan bahwa ternyata kemampuan yang saya lakukan itu semuanya datang dari Tuhan. Dan sekali lagi, saya diajak untuk tetap taat kepada Tuhan yang berkarya dalam diam itu. Iya. Terima kasih Romo untuk permenungan iman yang sudah Romo berikan. Jadi kita kembali diingatkan ya Romo ya, bahwa pertama-tama memang Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita harus menanggapinya dengan ketaatan begitu ya Romo ya. Betul. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama. Nantinya kita akan melanjutkan dialog iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Servasius Dange SVD dan saya Giovanna Sagita. Sebelum melanjutkan bincang-bincang kita, kembali kami informasikan bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan informasi, memberikan saran, masukan maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat juga melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Nah, baiklah Romo Servas, setelah tadi di sesi 1 kita sudah mendengarkan inspirasi iman dari bacaan pertama ya Romo ya. Iya. Kemudian mungkin di sesi kedua ini apakah boleh diberikan kembali Romo sekilas tentang bacaan pertama untuk menjadi kaitannya atau benang merahnya dengan bacaan Injil kita Romo. Oke. Jadi Allah hadir dan ada untuk menolong manusia. Dan Allah hadir dalam sabdanya yang tidak saja dalam bentuk kata-kata, tapi juga pribadi. Melalui pribadi inilah Allah mengungkapkan bagaimana Dia mencintai dan menyelamatkan manusia, dan bangsa kepilihan yang mengalami pertama-tama kebaikan Allah yang menyelamatkan itu, kehadiran Allah yang menyelamatkan itu adalah Israel. Dan kepada Allah yang demikian itulah yang diminta untuk bangsa Israel untuk selalu taat. Dan kalau kita sebagai Israel baru juga seharusnya kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan karena itu kita diminta juga untuk taat. Saya teringat Yesus mengatakan dalam Injil itu, kalau orang mengatakan mencintai Allah, dia harus taat kepada perintah Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu adalah wujud cinta kepada Allah. Nah, kalau kita omong tentang cinta, kita ingat akan 3 kebajikan teologal itu: iman, harapan, dan kasih. Dalam bacaan Injil, bagian terakhir itu, Yesus mempertanyakan, kalau anak manusia datang, apakah akan mendapat iman? Artinya, ketaatan kepada Allah yang diungkapkan dengan mengikuti semua yang Allah inginkan. Kalau orang tidak mengikuti itu, berarti dia tidak punya cinta. Kalau dia tidak punya cinta, imannya juga bisa ditakar seberapa dalamnya. Orang tidak memiliki iman kalau dia tidak bisa menyatakan cintanya, dan cinta itu yang diungkapkan dengan ketaatan secara penuh kepada Allah. Itu kira-kira hubungan antara bacaan yang pertama dengan bacaan Injil. Tapi bacaan Injil sebenarnya secara khusus berbicara tentang hal ini. Allah itu hadir untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah menyelamatkan manusia dengan mendengarkan apa yang diinginkan, doa-doa yang disampaikan oleh manusia. Dalam bacaan Injil, Allah yang maha baik itu sedikit diperbandingkan dengan hakim. Ada seorang janda yang sebenarnya menyampaikan keluhannya kepada hakim. Kelihatan pertama-tama hakim tidak terlalu peduli. Tetapi karena janda ini kan terus-menerus datang meminta supaya dia diberi perhatian dan cinta, lalu akhirnya hakim itu meluluskan apa yang diminta oleh janda. Ini kan sebenarnya menggambarkan Allah dalam hubungan dengan manusia, Allah yang hadir untuk menolong manusia. Hanya terkadang manusia berpikir Allah itu terkadang cuek, tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh manusia. Padahalnya Yesus menegaskan juga, jadi tujuan apa yang Yesus katakan dalam bacaan Injil ini adalah supaya manusia itu, para muridnya dan kita yang percaya pada Kristus, tidak pernah jemu-jemunya berdoa. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, tidak hanya sekali kita berdoa, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, mesti terus-menerus. Walaupun Allah itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah mengharapkan sekalipun dia sudah tahu bahwa kita butuhkan ini.
tetapi kita diminta untuk mesti menyampaikan, mesti memanjatkan, menyampaikan apa yang kita mau kepada Allah dalam doa-doa kita. Dan pasti kita juga mengalami, para sahabat rohani juga mungkin, oase rohani juga mengalami bahwa kita terkadang merasa Allah itu kok seperti lambat ya mendengarkan harapan dan doa kita. Tetapi sesungguhnya Allah tidak kena cuek lalu kemudian. Tidak. Allah mau supaya kita berkanjang. Ada keberkanjangan. Ada ketekunan dalam doa. Dan sekaligus juga mau melatih sejauh mana kita beriman kepada Dia. Seorang yang beriman kepada Dia, kepada Allah yang maha baik itu, yang selalu menolong kita itu, dia akan selalu punya harapan dan dia selalu memasrahkan apa yang diinginkan dari waktunya Allah. Kapan Allah mau berikan. Tapi dia sebagai manusia tetap berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu yang paling penting kita tahu. Allah selalu menolong dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Yang perlu dari kita adalah keberkanjangan di dalam doa. Tidak putus asa hanya karena terasa seperti Allah tidak mendengarkan. Hakim yang tidak adil itu saja bisa memberikan, bisa tergerak hatinya untuk menjawab apa yang diminta oleh janda itu. Hakim yang jahat saja seperti itu, apalagi Allah kita yang maha baik. Ini harus menjadi keyakinan. Iman itulah yang ditunggu oleh Yesus. Kalau Yesus datang gitu, iman seperti itu ada enggak dalam diri kita? Ya, Romo. Seperti itu. Iya, jadi kita diingatkan lagi ya Romo ya, supaya tidak jemu-jemunya terus-menerus berdoa begitu ya Romo ya. Iya. Iya, menarik juga tadi Romo sampaikan bahwa sekalipun Allah tahu apa yang kita butuhkan, tapi tentunya Allah juga mengharapkan dari kitanya juga selalu memanjatkan doa juga ya Romo menyampaikan ya. Kepada Dia. Betul. Seperti berkomunikasi juga dengan Allah ya Romo ya. Betul. Iya. Kemudian Romo, saya ingin tanya, di sini kan di Bacaan Injil seperti yang Romo tadi bilang juga, ada kalimat yang akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Begitu ya Romo ya. Nah yang saya ingin tanyakan, sebenarnya menemukan iman itu apakah ada kaitannya dengan seperti yang tadi Romo bilang, ketaatan manusia untuk menanggapi cinta Tuhan, Romo. Oke, ya memang ada ketaatan dengan iman. Betul sekali, memang itu ada hubungannya. Pertama, saya mau menyampaikan satu dua hal penting ini. Iman itu tidak hanya sekedar percaya. Iman itu sejauh yang saya pahami, itu menganggap benar. Jadi, mengimani Allah berarti menganggap Allah itu benar. Dan karena Allah itu benar, maka semua ajaran Allah itu kita terima sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau itu sebagai sebuah kebenaran, maka harus kita jadikan itu landasan kehidupan kita. Menjadi fondasi kehidupan kita. Dalam relasi kita dengan Tuhan sendiri dan juga dengan sesama. Jadi hidup kita diatur oleh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan karena itu kita harus taat. Sebagai ungkapan iman tadi. Jadi bisa dibilang iman itu kita tidak perlu susah-susah atau repot mempertanyakan tentang kebenaran yang dinyatakan oleh Allah ya Romo. Iya menarik, Romo harus banyak terus belajar Romo tentang iman dan ketaatan ini Romo. Iya. Dalam hubungan dengan doa mungkin kalau saya boleh tambah sedikit misalnya, ini seringkali kita berdoa dan kita berdoa pada umumnya. Saya sering mendengar orang mengatakan saya tidak punya waktu untuk berdoa. Kan sering sekali itu. Iya, sibuk Romo. Sibuk karena sibuk. Hanya saya heran ya, kalau soal makan itu sesibuk apapun orang masih ingat makan ya. Kalau belum makan orang mesti makan. Tapi kenapa kalau soal doa itu orang selalu katakan tidak punya waktu untuk berdoa atau karena alasan kesibukan? Bagi saya itu karena doa itu belum menjadi agenda rutin yang ada dalam kehidupan manusia. Kalau sudah menjadi agenda rutin, sesibuk apapun, dia selalu ada waktu untuk berdoa. Doa harus menjadi napas kehidupan orang beriman. Ya Romo. Ya,
Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu ini juga dan tadi saran dari Romo untuk menjadi agenda dalam Betul kegiatan sekali. kita sehari-hari ya Romo ya, Iya, supaya kita terbiasa juga menjadikannya jadi semacam kebutuhan yang harus ada ya Romo, seperti betul. halnya makanan jasmani Nah, kita. betul sekali. Mhm, Karena mhm. itu jangan tunggu kesempatan itu ada. Kita yang harus menciptakan kesempatan Menciptakan. supaya ada kesempatan untuk doa di tengah kesibukan kita sehari-hari. Iya Romo. Romo, terkadang kan manusia itu dalam kesesakannya, permasalahannya, dalam memanjatkan doa permohonan kan mungkin mengharapkannya jawaban yang instan ya Romo ya. Dan seringkali itu juga tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa Oke, kesesakan. Dan kadang tuh sudah berdoa tapi belum ada jawaban, dan lebih banyak seringkali ada yang menyerah, menganggap pintu sudah tertutup begitu. Bagaimana Romo sarannya supaya kita tidak mudah menyerah dengan doa yang belum terjawab? oke. Kalau kita sudah berdoa, artinya kita mohon supaya Tuhan yang mengatur semuanya itu. Itu kalau kita sudah berdoa. Artinya kita minta supaya Tuhan mengatur semua. Kalau kita misalnya ada masalah, dan kemudian karena kita tidak sanggup lagi, kita akan berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, itu artinya kita membiarkan Tuhan yang mengatur masalah kita. Seperti apa? Termasuk kapan penyelesaiannya. Ya karena kita sudah minta Dia yang menolong kita. Jangan kita minta Dia tolong kita, tapi kita sendiri yang mengatur kapan harus menyelesaikan masalah kita. Itu kan keliru. Jadi kalau orang berdoa, dia harus tahu bahwa dia sudah tidak bisa buat apa-apa, dan sekarang berpasrah pada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan persoalannya. Kalau sudah meminta Tuhan yang menyelesaikan semua persoalannya, seharusnya orang yang berdoa itu tidak lagi punya, dalam tanda petik, tidak punya hak untuk mengatur kapan Apa? Tuhan Tidak menyelesaikan punya hak persoalannya. untuk menuntut Ya, Tuhan ya Romo? ya betul, tidak punya hak. Dia hanya punya kewajiban berdoa, berdoa, dan berdoa. Kapan menyelesaikan persoalan, itu terserah Tuhan lah. Iya. Iya. Terima kasih Romo, pencerahan dari Romo untuk kita-kita mungkin yang terus memanjatkan doa tapi belum terjawab ya Romo Iya. ya. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama maupun sesi kedua. Apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan permenungan iman kita hari ini? Oke. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan dan yang saya kasihi. Allah yang kita imani adalah Allah yang mencintai kita. Dia ada dan hadir dalam seluruh perjuangan hidup kita. Allah hadir dengan berbagai macam cara. Pertama-tama melalui sabdanya. Sabdanya tidak sekedar kata-kata, tapi juga pribadi, yakni Yesus Kristus. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Allah dalam diri Yesus Kristus selalu hadir, ada untuk menolong kita. Dan kalau Tuhan menolong kita, maka biarkanlah Tuhan yang menentukan kapan Tuhan menolong kita. Kita hanya punya kewajiban, keharusan untuk meminta dan meminta, berdoa dan berdoa. Tapi soal kapan Tuhan menolong kita, itu biarlah urusan Tuhan. Kita jangan mengatur sesuai dengan harapan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih Romo. Kita semua sungguh merasa terberkati Romo dengan pesan-pesan dari Romo agar kita tidak mudah menyerah, kita selalu tetap bertekun dalam doa, tetap taat ya Romo ya, Iya. dan selalu memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Iya, Tuhan. betul. Baiklah, tak terasa Romo dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kita akan tutup acara kita dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan, anugerahkan kepada kami. Kami telah mendengar sapaan-Mu melalui sabda-Mu. Kiranya apa yang sudah menjadi permenungan kami, menumbuhkan dalam diri kami kesadaran yang makin tinggi akan kehadiran-Mu untuk menolong dan membantu kami.
Kami hanya diminta untuk selalu mengetuk hatimu dengan doa-doa kami dan doa sepanjang hidup kami. Tidak saja pada saat kami membutuhkan, tetapi doa harus kami ciptakan sebagai napas kehidupan kami. Dan setelah kami berdoa kepadamu, kami juga menyerahkan segalanya, persoalan hidup kami, penyelesaiannya pada kehendak-Mu sendiri. Biarlah yang terjadi dalam diri kami sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan bagi kami. Sertailah kami pula dalam perjalanan hidup kami, terutama semoga Engkau menolong kami untuk bertumbuh dalam iman akan Dikau, sehingga ketika Engkau datang dalam diri Yesus Kristus, Engkau menemukan iman yang ada dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup kita, perjuangan kita, mendapat perlindungan, bimbingan, berkat yang berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Serva sudah berkenan hadir untuk kita semua. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami ucapkan selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdua, saya dan juga Romo Servas, kami pamit undur diri. Salam. Salam.